saya jelaskan juga karena ini kan sudah di apa nuansa kenegaraan Seknek ya Pak ya. Kita bangga juga bisa masuk ke sini tanpa kolonel siapa tadi? Bu, tanpa kolonel ya kolonel kan? Tanpa beliau kita nggak masuk. Tapi ada rombongan saya di luar, emak-emak Pak. Saya bilang ke beliau dialihkan aja dulu ke kantin Pak daripada hujan-hujanan. Pak izin Pak digeser ke kantin Pak untuk di walkie-talkie aja. Siap, oke. Saya lanjutkan Pak Rismon Syani, Dr. Rismon Hasyolan Syanibar ini adalah salah satu peneliti tentang ijazah. Maka harus saya sebut Pak Joko Widodo beserta temannya Roy Suryo dan Dr. Tipa. 3 orang ini tentang sudah meneliti itu kurang lebih setahun lebih inilah. Jadi mereka udah bergerak kemana-mana. Sudah ya diawali di pusatnya di Gajah Mada. Kebetulan Dr. Rismon ini nanti dia jelaskan sendiri ya Pak ya. Aku pengantar aja. Kebetulan 3-3-nya tamat dari Universitas Gajah Mada seperti nama saya ini. Nah saya juga disulisnya. Kemudian mereka mengarang buku Pak. Tambahannya penelitian ijazah palsu tadi. Mereka juga berkarya mengarang buku. Ada karangan buku 1 untuk bertiga namanya Jokowi's White Paper. Tapi ada karangannya sendiri, klien kami ini, Bapak Dr. Rismon Hasyolan Syanibar ini karangannya sendiri. Dan ini penting untuk bangsa ini, makanya kami antar sampai ke dalam. Ya, kalaupun ini menyangkut pejabat-pejabat yang kasus-kasus yang pernah bukan melibatkan, artinya yang ikut keahliannya Dr. Rismon ini dalam perkara ini, inilah salah satunya mau diserahkan ke Seknek ini, tujuannya Pak Prabowo. Nah itulah Pak siap mengantarnya. Untuk selanjutnya lengkapnya teknisnya aku silakan Dr. Rismon Syanibar berbicara. Ya Pak, terima kasih. Nah ini 2 buku kalau bisa disampaikan kepada Pak Prabowo Subianto sebagai presiden kita. Nah, buku ini sebenarnya bukti kecintaan saya kepada kepolisian Republik Indonesia. Sehingga ada perbaikan, mumpung katanya mau dibentuk komite reformasi Polri, di mana saya menemukan banyak bukti, ya, dan ini salah satunya adalah rekayasa barang bukti digital oleh Puslap 4 Polri. Ini bukan untuk gagah-gagahan. Ini bukan untuk karena kebencian kepada kepolisian, tapi ini justru bukti cinta saya kepada kepolisian yang seharusnya ini tidak boleh terjadi lagi. Kalau Pak Prabowo Subianto nanti meragukan isinya ini, silakan Pak Prabowo Subianto membentuk tim ahli sendiri untuk membedah, mengupas dan menganalisa ini. Ini saya persembahkan untuk Pak Prabowo Subianto sehingga mudah-mudahan dari buku ini ada masukan untuk pekerjaan pembentukan komite reformasi Polri, sehingga nanti ketika Polri benar-benar direformasi itu berguna benar pada rakyat. Dan pesan saya bisa nggak Pak disampaikan kepada Pak Prabowo Subianto? Kalau kami di sini posisinya adalah hanya menerima. Siapa tahu ada pejabatnya di sisi Pak. Berkas atau apa ini yang kami. Posisi kami adalah persuratan. Menerima berkas. Nah, kalau bisa surat untuk jangan akan tulisan yang itu, Pak. Kalau bisa pesan saya Pak, mudah-mudahan bisa, meskipun nggak bisa nggak apa-apa, dibentuklah badan forensik independen yang tidak bisa diintervensi oleh siapapun, sama seperti badan cyber. Karena disitulah letak potensial terjadi rekayasa di kepolisian. Oleh karena itu saya serahkan ini Pak. Ada pengantarnya nggak? Ada Pak. Yang kami perlukan adalah pengantar. Jadi kalau pengantar itu mengantarkan buku ini jelas. Ini Pak, saya serahkan dulu Pak ya. Oke Pak. Terima kasih Pak. Ya. Lagi Pak. Udahlah. Oh lagi foto. Oke. Bentar Pak. Ya. Oke. Kan ini pengantarnya Pak. Dibuka aja tadi. Boleh, kami harus buka karena. Ini tanda terima. Pak buka. Itu jelas dia tadi menuliskannya
bentuknya apa, seperti apa, gitu. Dan langsung ditandatangani beliau juga Pak. Ya, buat dari kampung saya Pak Is. Memang terkenal Juluk Saribu, Bang. Saya benar Saribu dulu, beda lagi dulu Saribu. Iya. Oh, ya. Baik, ini saya terima, saya akan sampaikan Iya, Pak. ke yang menangani ya Pak. Iya. Artinya kami nggak bisa menyampaikan langsung ke beliau, tapi akan sampaikan ke yang menangani beliau. Ya, sesuai dengan protokolernya, ya Pak. betul Kita paham Pak. ke situ. Pak Is tanda terima. Siap Pak. Siap. Oke, diterima oleh saya. Langsung Pak Is. Pak siapa namanya? Saya Is Iskandar Pak. Iskandar. Mohon maaf Pak, ini berarti ada yang menangani sehingga nanti Ya, kalau kami kan menunggu, ya biasanya kalau kayak gini-gini kita arahkan, bisa ke Pak Menteri atau ke yang lain seperti ini. Tapi kalau kasus-kasus gini kan saya juga nggak tahu, nanti mungkin kami arahkan ke Pak Menteri aja. Pak Is, satu kerinduan karena saya kuasa hukumnya beliau ya Pak ya. Pak Gapur, ada 3 kuasa hukum di sini. Saya sih sudah melihat perkembangan penelitian yang dilakukan oleh Rismon khususnya Pak. Sepertinya perlu Pak bahwa saya maaf kata menyebut langsung ya Pak Prabowo atau katakanlah yang assist ke Pak Prabowo langsung bertemu dengan rekan bertiga atau minimal Pak Rismon Sianipar ini Pak. Karena saya udah pelajari Pak, buku ini mah penting. Jadi kalau nanti ibaratnya disposisinya memanggil beliau itu mungkin lebih terhormat, lebih ini. Ya. Tapi kalau memang begitu bisa kartu nama atau nomor telepon yang bisa dihubungi Bapak. Di suratnya nggak atau nomor telepon kuasa hukum saya aja Pak. boleh. Ini udah ada sini kalau gitu. Sudah abang tuliskan aja sini Bang. Oh, ya itu aja kami tempel di sini. Oh iya. Jadi gitu ya. ini kartu nama bolak-balik Pak. Itu nomor HP ku di belakang. Gini, kalau bisa, bukan saya mau menjelaknya, yang mana yang ahlinya, yang langsung mungkin temuin langsung. Maksudnya untuk menginformasikan aja, bukan saya yang diundang. Boleh Abang juga. aja kuasa hukum, di situ disertakan kartu namanya nanti. Tapi boleh juga rekuk Iya. nomor HP lain. Kita kan kolektif kolegial. Yang ini. Kita itu nomor HP tinggal di bawah aja nomor HP-nya. Aku tetap dipegang Pak Is ini. Nah, biar mungkin ya dia diam-diam. Dari Abdul gitu. Siap, ku verifikasi dulu ya nomornya. 0895 1034 1012. Iya. Ya Pak Is ya. Nanti juga dua Pak alamat kami terserah Bapak mau langsung ke sini atau informasi. Lewat pengacara. Kalau ada kami boleh dan sebagainya. Siapa? Oke, mungkin Michael ada sampai aku berikan kesempatan. Aku sekarang kepala protokoler nih. Silakan. Menyampaikan. Dia Pak dari Sentana, dari jurnalis yang sangat pesawat bangsa ini sejak Yunani kuno. Inilah keturunan dari pendiri Sentana. Saya kira layak berbicara di sini. Kalau pernah dengar koran Sentana yang terbit sejak 82 Pak, itu orang tua saya. Jadi saya juga bersyukur ya bahwa bisa diterima langsung oleh Bapak Dengan baik banget. dengan baik sekali hari ini. Ya mungkin trauma saya karena beberapa kali terakhir ke kantor pemerintahan tidak diperlakukan sebaik ini. Ternyata hari Ya ini kan, selalu dihadap oleh Presidennya Prabowo Subianto beda bro. ya. Oh enggak, ini presidennya udah Prabowo Subianto masalahnya. Oh gitu juga. Dihadang oleh puluhan satpam di Kementerian Pendidikan dan seterusnya. Oh yang kemarin kita. Ini langsung di kantornya presiden. Tapi ini langsung di kantornya Sekretariat Negara, di samping ini istana tempat Pak Prabowo, kita diterima dengan baik. Saya berterima kasih ya Pak Is. Dan ya sebagai jurnalis saya juga berharap Pak Prabowo terbuka dengan ide-ide yang ada di dalam buku itu. Ini bukan soal Rismon Sianiparnya, mohon maaf ya Pak Rismon. Ini bukan soal siapa orangnya, tetapi soal idenya di dalam buku itu. Dan itu semua saya yakin hanya untuk memperbaiki Kepolisian. negara ini, terutama kepolisian. Dan itu hadiah ulang tahun untuk Pak Prabowo.
Ya kalau itu. kalau bisa sampai Hari ini ternyata beritanya ulang minimal tahun. ke beliau. 17 Oktober 2025. Ya, nanti juga saya mention lewat Instagram atau lewat apa supaya Pak Prabowo juga Prabowo. melihat kan. Coba tanya Mas, ulang tahun ke berapa? Ya, makasih Pak. Itu aja. Kalau gitu. 74. 74, luar biasa itu. Abang berapa Bang? 42. Ini kami terima ya Pak. Ya. Kami terima. Sebagai sebenarnya kan ada 2 kali kesempatan berikan informasi singkat. Iya, terima kasih Bang. Habis itu Pertama kami mengucapkan terima kasih buat Kementerian Sekretariat Negara yang telah menerima rombongannya Bang Rismon. Ini menunjukkan bahwa di era pemerintahan Prabowo ini Setnek itu betul-betul terbuka kepada masyarakat. Ini perlu kami apresiasi. Ya. Yang kedua, kami berharap asa cita Pak Prabowo itu bisa memberikan masa depan yang lebih baik lagi untuk Indonesia. Amin. Termasuk salah satunya adalah menampung pikiran-pikirannya Bang Rismon dalam kerangka untuk mereformasi sistem kepolisian kita, sistem penegakan hukum kita. Apalagi ada poin yang paling penting dari Bang Rismon adalah kita mendorong supaya di era pemerintahan Presiden Prabowo ini laboratorium forensik sebagai salah satu ujung tombak dalam penegakan hukum berdiri sendiri langsung di bawah kekuasaan presiden atau di bawah koordinasi presiden, Iya. sehingga menjadi lebih independen. Dan mudah-mudahan buku itu bisa beliau baca dan jadi itu adalah karya ilmiah, bukan untuk memberikan tekanan kepada kepolisian atau apalagi ada unsur kebencian. Itu saja Bang yang bisa kami sampaikan. Ini wajib, ini istana negara loh. Sekali lagi saya apresiasi masalah yang diterima oleh Menseknek ini sebagai contoh kepada kementerian-kementerian lain yang telah mengganggu dan menghambat untuk dalam meneliti permasalahan Rismon ini untuk kepentingan kita bersama, mendidik agar masyarakat kita lebih cerdas dalam pendidikan sebagaimana yang telah dicetuskan oleh bangsa kita ini. Kapan lagi dan bagaimana lagi kalau bukan kita yang memberikan asumsi untuk kepentingan masyarakat ini, untuk kecerdasan bangsa Indonesia. Saya sedikit. Saya sedikit. Saya dari harus ini kesempatan. Saya dari wartawan senior Pak Janesian. Cuman terima kasih diterima baik-baik Pak. Tapi saya minta Pak, kami dari wartawan yang selama ini selalu disebut wartawan trompet, apa kata Kadispen, apa kata Kahumas, apa kata Humas, itu yang selalu terjadi. Sementara wartawan itu tugas investigasi. Hasil temuan investigasinya itu tidak boleh disiarkan kecuali melalui Humas. Itu salah besar. Kalau bisa Pak Prabowo ini sekarang Pak Prabowo diberikan kebebasan pers yang betul-betul bebas tanpa ada unsur-unsur dipidanakan apa dikriminalisasi. Itu aja. Jadi bebas wartawan itu menemukan apa penemuan-penemuan itu bisa dibuat di beritanya. Ini kan enggak. Kadang-kadang ada kasus kita memberitakan nggak boleh, harus keterangan Humas Polri dulu. Sebetulnya nggak boleh di wartawan di Jepang, di luar negeri bebas kok. Malah kadang-kadang wartawan bisa menemukan suatu kejadian pembunuhan apa daripada kepolisian. Karena apa? Mereka bebas. Ini nggak bisa, wartawan itu nggak bisa. Jadi memang di Undang-Undang Pokok Pers harus ada yang dirubah. Itu jadi itu permintaan saya kepada Pak Prabowo melalui Bapak. Terima kasih atas penerimaan gitu aja Pak. Pak Is, terima kasih Pak. Ini belum ngomong. Belum. Closing. Penyambutan kami Pak. Kalau ada wataknya harus ada penyambutan dari tuan rumah. Gitu. Silakan Pak. Baik, terima kasih atas kedatangannya ke kantor Kementerian Sekretariat Negara bagi Pak Jamada Girsang dan rombongan, Pak Rismon Sianipar dan rekan-rekan yang ingin menyampaikan buku hasil penelitian Pak Rismon kepada Presiden. Kami akan menerima buku ini dengan baik dan menerima buku ini dengan baik akan kami sampaikan sesuai dengan ketentuan yang ada di Sekretariat Negara ini. Terima kasih, semoga Bapak semua sehat, sehat selalu. Alhamdulillah. Oke Pak Is, terima kasih. Datang lagi seru berdua Pak, saya sambut ya. Pak, rumahnya kantornya Bang Jamada seberang. Oh iya. Bisa ngopi-ngopi. Bang, izin fotoin kami semua dulu. Jangan lupa subscribe.